Father, I'm surrounded by your daughters, and I feel the joy in your heart. Aku merasakan sukacitamu ketika sekarang saya berada di sekeliling putri-putrimu. Seolah-olah Bapak pun menjadi manja. Bukankah itu yang terjadi jikalau seorang ayah punya anak wanita? Kedekatan itu berbeda jikalau dengan putra-putra. Ada sebuah dimensi yang lain. Kepada seorang laki-laki, seorang ayah biasanya merasa bangga, merasa seperti sahabat, teman, karib, akrab. Tapi dengan seorang perempuan biasanya seorang papa pun bisa lembut hati. Aku rasakan hati seperti itu ya Bapak, bukan karena kerasa-kerasaan. Sungguh dalam roh aku bisa merasakan di tempat ini. Hamba minta di dalam nama Yesus hari ini putri-putrimu ini dilepaskan dari belenggu mereka. Tidak ada seorang pun lagi yang kerdil pikirannya, tidak merasa dicinta, tidak merasa berharga, tidak menemukan tujuannya. Lord, Tuhan beriku kata-kata di mulutku yang bukan psikologi, bukan filosofi. Sesuatu kata-kata yang menghidupkan spirit yang paling mati pun di kalangan wanita di zaman ini. Tuhan Yesus, bangkitkan ya Tuhan jenderal-jenderal perangmu dari kalangan perempuan. Tuhan bangkitkan orang-orang dengan bangkitkan dengan urapan yang baru. Taruh sebuah kata-kata sederhana yang bukan horizontal tapi vertikal. Yang ke atas dulu, baru menjadi berpengaruh. Bapa, di dalam nama Yesus, letakkan tanganmu atas setiap orang. Lawat kami semua yang haus. Berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus, perkataan-perkataan iman yang hamba bagikan. Sembunyikan di balik salib semua yang melayani di depan sini, agar manusia melihat kepadamu. Karena hanya demikianlah kita bisa mendapatkan berkah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita beri tepuk tangan yang lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan Yesus. Saya itu tadi khotbah di MS Senior, seperti ngalami revival di sana. Anda nggak akan sangka yang namanya manula, manusia lanjut usia, ternyata tidak pernah ada di kamus Allah. Kata terlambat telat itu tidak ditemukan di sana. Nggak ada orang yang punya hidup sisa-sisa, itu nggak ada. Nggak ada. Setiap kita di halaman yang sama, tiap hari kita bisa mati. Dan tiap pagi berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Kita harus hidup seolah-olah itu hari terakhir. Tapi demikian juga di dalam kerajaan surga nggak ada yang namanya posisi kedua. Penundukan diri jangan dibingungkan dengan yang namanya sebuah kedudukan yang inferior. Tidak ada dalam ide Allah. Meskipun saya juga nggak percaya gerakan feminisme. Gerakan feminisme bukan dari Tuhan, itu pemberontakan. Itu roh jahat. Tapi gerakan minderisme juga tidak ada dari hati Bapa. Setiap ayah yang hatinya dipenuhi Roh Kudus tahu tidak akan membedakan anak perempuan dan anak cowoknya. Sama. Saya mengambil keputusan dan saya sudah sepakati dengan istri saya karena saya dengan dia sama-sama 50-50 sahamnya dalam diri anak-anak kami. Bahwa kami punya anak tiga-tiga, saya cinta semua. Kalau saya ditodong dengan pertanyaan oleh salah satu anak saya, Papa paling cinta yang mana? Saya bilang, bagaimana kamu bandingkan burung, bagaimana burung di udara dengan ikan di laut? Saya bilang nggak bisa, masing-masing ada keindahannya. Cinta Papa atas kalian bertiga, cinta Papa Mama nggak sama. Bukan berarti membedakan kasih, masing-masing kasih tersendiri. Nggak percaya salah satu hilang, saya tinggalkan yang dua, saya akan cari yang satu itu. Saya bilang sama anak-anak saya, ketiga-tiganya kami cinta dengan cara yang unik dan istimewa. Dan saya ngomong dengan istri saya, anak kami 3, 2 cowok 1 cewek. Yang cewek akan dapat warisan yang sama dengan yang cowok. Jadi saya akan hati-hati pilih mantu. Setiap hati ayah yang dipenuhi Roh Kudus pasti nggak akan membeda-bedakan. Apalagi Roh Kudus sendiri yang mengajarkan tidak membeda-bedakan, pasti tidak membeda-bedakan. Tidak ada posisi kedua. Selama ini wanita digambarkan sebagai penolong dan itu bagus dan itu indah, luar biasa. Tapi saya mau membawa Anda lebih tinggi daripada itu. Saya mau membawa Anda mengerti bahwa setiap putri perlu memiliki visi. You are daughters of destiny. Susah untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia, daughters of destiny. Ini kata-kata ngiang sekali di telinga saya sebelum saya naik kemari. Daughters of destiny. Putri-putri visi. Saya ajak Anda untuk memiliki ambisi kudus dalam hidup ini. Sekalipun Anda bisa memiliki posisi ibu rumah tangga, menopang suami, but you have a separate calling. Kau punya panggilan terpisah. Tapi terpisah itu justru indah, bukan?
Dua menjadi satu tidak sama dengan satu menjadi dua. Masing-masing pribadi unik dan istimewa. Justru terpisah itu indah. Kalau itu bersatu, maka Mazmur 133, ke sana Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. You have a separate calling. Anda punya panggilan yang berbeda, Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu, ibu-ibu di sini, ibu-ibu dan saudari. Anda punya separate calling dari suami Anda. Temukan itu. Anda harus punya ambisi yang kudus. Dan andai kata di sini ada suami, saya akan bicara. Suami, belajarlah berbagi istri dengan Tuhan. Istrimu adalah putrinya Tuhan. Belajarlah untuk berkata, I release you. Aku melepaskanmu tapi tidak meninggalkanmu. Melepaskanmu tapi bukan berarti menceraikanmu. Aku melepaskanmu untuk perkara yang lebih tinggi. Aku mendukungmu sebagai suami. Kamu kawin dengan aku bukan berarti aku bunuh mimpimu. Justru kau akan bisa meraih mimpimu karena aku menikahimu. Wah, banyak ibu-ibu di sini berkata, tahu gitu suamiku ku bawa tadi. Saya pernah bilang itu sama istri saya. Saya bilang, kamu menikah sama saya, tidak akan kubunuh mimpimu. Berarti bukan hanya kamu, tapi kerajaan Bapak juga rugi dengan hadirnya aku di hidupmu. Dengan menikahnya kamu dengan aku, dengan saya. Saya akan memastikan, dengan semua kekuatan yang saya miliki dalam hidup ini, sampai titik darah penghabisan, mimpimu akan kudukung sampai tercapai. That is manhood. Itu manhood. Saya belajar dari seorang man di hidup ini, namanya Jesus. Yesus tidak pernah mengurangi kita, dialah salib itu tambah-tambahan, addition. He never subtracts. Kecuali dosa, dia tidak kurangi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu, saya mau Anda mengerti. You are a daughter of destiny. Anda adalah seorang putri kerajaan Bapa, kerajaan surga. Anda punya panggilan terpisah dari suami Anda. Meskipun kedua panggilan itu menjadi satu visi yang luar biasa atas rumah tangga. Anda punya sebuah urapan tersendiri. Miliki ambisi bukan hanya sebagai penolong sepadan. Miliki ambisi untuk membawa perubahan dalam hidup ini. Kenapa Anda diciptakan? Kenapa Anda diciptakan? Anda tidak pernah diciptakan sebagai kaum korban. Dikorbankan untuk menopang, mendukung visi orang lain. Alias pria. Tidak. Kalau memang prialah yang berguna di dunia ini, harusnya Tuhan perintahkan jangan ada yang kawin. Ciptain 100% populasi dunia pria semua. Lebih cepat kerajaan surga turun. Berarti ada sesuatu yang Anda harus lakukan. Amin. Saya mau dorong Anda. Apa yang saya sampaikan, saya tidak mau menyampaikan dari sisi filsafat, filosofi atau bertahan. Oh begini loh, supaya suami tetap bisa bersyukur di rumah tangga. Begitu loh, seorang perempuan bisa bertahan. Saya nggak mau sampaikan itu. Udah banyak yang bisa sampaikan itu. Saya ngambil peran yang lain. Saya mau bawa Anda vertikal, naik ke atas. Saya mau bawa Anda melihat panggilan surgawi Anda. Mengapa pada mulanya Allah menciptakan Anda sebagai wanita? Saya mau tunjukkan kepada beberapa perempuan yang berani sekali di zamannya, yaitu di Bilangan pasal 27. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Dan apa yang saya sampaikan hari ini bukanlah roh pengajaran, tapi roh nubuatan. Kalau pengajaran udah tahulah banyak buku tentang wanita di luar sana, silakan Anda pilih salah satunya di toko buku Kristen. Terbeber dari kiri sampai kanan. Wanita Tuhan, wanita yang indah, wanita yang cakap. Ini itu, oke, good. Saya nggak mau pengajaran semuanya, nggak mau. Itu sudah banyak. Saya mau memberikan nubuatan di tempat ini. Lalu terakhir nanti, saya mau tumpang tangan. Saya mau berdoa bagi Anda, setiap Anda yang berkata, aku nggak mau hanya dengan hak waris yang biasa. Kalau Tuhan mau pakai aku udah terlanjur lahir sebagai wanita, pakai aku luar biasa. Kalau enggak lebih baik aku ditelan masuk kembali dalam perut ibuku. Pulangkan saja aku ke perut ibuku. Hidup gak boleh sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya lihat Bilangan pasal 27. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf Sutanto. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Belajarlah dari Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza ini. 1, 2, 3, 4, 5 perempuan ini. Ini luar biasa. Berhenti di sana. Ini perempuan, wanita-wanita yang saya sebut 5 ini. Berani mendekat kepada
Bapa di sorga. Berani mendekat, punya hati yang mendekat. Ini bukan, saya gak mau dicampur baurkan dengan tipe seorang pendoa syafaat. Bukan. Ini wanita yang mendekat pada Bapa bukan karena dia punya kebutuhan atau kebutuhan orang lain. Dia mendekat sama Bapa. Dia berkata, aku mau jadi anak istimewa Bapa. Aku gak mau jadi anak biasa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Dia ingin membangun hubungan yang intim dengan Allah. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, yaitu hidupnya sendiri tentunya. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Di dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kalau kita bicara soal tahta, waktu kecil saya pernah lihat majalah tentang Raja Salomo. Tahtanya itu dibentuk dari konkrit sekali, marmer segala. Karena itu adalah animasi tangan manusia, tangan seorang artis yang menulisnya. Bagus, lalu ada 2 singanya, lumayan alkitabiah. Kecuali materi tahta itu sendiri. Ketika saya melihat itu sekali waktu saya kecil, itu nempel di pikiran saya hingga saya besar. Hingga suatu hari Bapa melawat saya. Waktu Bapa melawat saya dalam sebuah penglihatan, Bapa berkata kepada saya, "Philip, anakku, naiklah ke tahtaku." Saya bilang, "Enggak Tuhan, di sini aja. Saya sedang duduk di lantai waktu penglihatan itu diberikan. Saya di sini aja Tuhan." Karena majalah itu masih mempengaruhi saya. Tahtamu itu keras. Nanti sakit buat tempat duduk. Bapa berkata lagi, "Naiklah kemari. Duduklah di atas tahtaku bersama dengan aku. Kau akan bertahta dengan Kristus suatu hari, setiap orang yang setia sampai akhirnya." Akhirnya saya naik. Tahu nggak? Itu sebuah penglihatan. Tapi pantat saya merasa empuk sekali tahta itu. Ternyata tahta itu sebuah sofa. Dulu di rumah saya yang lama, ada sebuah sofa tempat anak-anak saya waktu masih kecil-kecil, kita semua berlima saat teduh di sana. Sofa bundar gitu, oval. Mereka bisa lompat ke sana, kita mainan, kita segalanya. Dan itu tahtanya Papa. Di rumah saya, di kamar saya, itu tahtanya saya. Saya raja di kamar saya. Kalau di gereja saya hamba. Di atas sana, itu tahta saya. Anak saya mengerti itu tahtanya Papa. Ini sofanya Papa, sofanya Daddy. Itu empuk sekali. Hari itu saya naik ke atas sofa itu. Saya naik ke sebuah tahta waktu dalam penglihatan itu. Saya terasa sekali waktu saya duduk. Dalam penglihatan itu empuk. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada Anda. Mendekat kepada Tuhan adalah pilihan. Banyak orang tidak mendekat karena salah paham. Karena mereka tidak mendekat kepada Tuhan karena mereka merasa Tuhan itu jauh. Tuhan itu gak akan menerimanya, Tuhan itu menghukum, Tuhan itu marah. Di antara orang-orang yang paling dekat dengan Yesus di zaman ketika Tuhan jalan di Galilea, yang paling mendekat dengan Dia adalah wanita. Janganlah kita pikirannya terpengaruh Da Vinci kotor sekali. Yesus ada affair dengan Maria Magdalena, itu adalah ide gila. Da Vinci itu siapa? Yang nulis itu siapa? Yang ngarang itu sutradaranya siapa? Belum hidup 80 tahun. Udah mau coba gurui Yesusku yang 2000 tahun yang gak pernah buat salah sama sekali. Yang gak pernah. Jangan percaya dengan ide-ide seperti itu. Tapi saya katakan dengan cara murni, orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, yang paling paham hatinya, sebagian di antara orang-orang yang paling mengerti Dia, di dalam kitab Injil, adalah para wanita. Wanita Narwastu tadi, Ibu Yusuf menceritakannya. Wanita rempah-rempah tadi. Ketika pria-pria semuanya lari ketakutan, mereka yang bawa rempah-rempah datang di Minggu Paskah itu. Mereka gak tahu Yesus sudah bangkit.
Siapa yang mencuci kaki Tuhan? Tuhan bilang sama Simon muridnya seharusnya secara posisi paling dekat dengan dia. Ini orang yang harusnya dilantik seperti paus di kota Roma. Ini harusnya Kristen nomor 1. Tapi Tuhan bilang sama dia, aku masuk dari tadi kamu gak pernah cuci kakiku. Murid-muridku enggak. Wanita ini mencuci kakiku dan menyeka dengan rambutnya. Dia mengerti hatiku. Dia memahami bahwa aku akan mati. Luar biasa. Gunakan kewanitaanmu, kepekaan perasaanmu, bukan untuk sakit hati Bapak Ibu, Ibu-ibu. Karena peka itulah jangan mudah hancur hatinya kecuali untuk Tuhan. Latih dari sejak muda, latih putri-putri Anda untuk jangan pernah menangis karena cowok terlebih dahulu. Nanti kalau sudah jadi suami bolehlah nangis. Tapi sebelum itu gak ada cowok yang patut ditangisi oleh seorang wanita. Amin. Gunakan kewanitaan Anda untuk mendekat kepada Bapa. Bangun hubungan yang intim, dekat sekali dengan Dia. Bangun hubungan itu setiap hari. Gunakan kesensitifan Anda. Perempuan lebih bisa peka perasaan orang untuk bisa peka dengan perasaan Tuhan. Amin, ibu-ibu. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan ini. Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Ayat 2. Dan berdiri di depan Musa. Dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, wow, kalau orang berdiri di depan kemah pertemuan, they mean business. Berarti mereka sungguh-sungguh serius, gak main-main. Ini kayak orang yang sudah ke pengadilan, pasti ada kasus. Kalau 5 wanita ini, 5 perempuan ini menghadap Musa dan bahkan Imam Eleazar di pintu kemah pertemuan, berarti mereka minta sesuatu. Di ayat 2, kata berdiri di depan Musa mengingatkan saya, wanita-wanita ini sekalipun lembut dan peka, gagah perkasa rohnya. Jangan bedain yang namanya gagah perkasa dengan susah diajar, itu beda. Ini perempuan ini seperti Elisa. Saya jadi ingat cerita Elisa ketemu sama Elia, menampilkan dirinya di depan gurunya dan berkata, aku minta double porsi urapanmu. Itu permintaan yang gak masuk akal zaman itu. Bagi seorang laki-laki seperti Elisa aja dianggap terlalu berani. Sedangkan 50 nabi yang lain hanya ikut Elia dari jauh dan menggosip melulu. Ketika Elia sudah hilang, diangkat sama Tuhan, mereka muncul. Di setiap stop transit perhentian mereka selalu bilang, tahukah Tuhanmu akan diambil daripadamu. Bahkan ketika Elia sudah diangkat dengan kereta kuda, mereka ngomong sama Elisa, tahu gak bahwa Tuhanmu itu sudah diangkat? Mereka cuma dari jauh pengamat. Tetapi ada satu orang pria yang punya keberanian dan berkata, Bapak Elia, kasih aku double porsi urapanmu. Bukan karena aku menginginkan kuasa itu, tapi aku ingin hidupku seberguna hidupmu 2 kali lipat. 2 kali lipat, itu luar biasa loh. Tapi ini lebih luar biasa lagi. Karena yang minta langsung kepada Bapak Musa. Gak kalah sama Elia. Saya masih ingat di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus waktu Yesus berubah rupa di gunung itu. Satu Elia, satu Musa. Dan di sini Musa didatangin bukan cowok, bukan Elisa, 5 perempuan dan berkata, urapi aku. Isn't that amazing? Luar biasa. Perempuan zaman dulu cuma puas bertahan. Kalau mereka bisa jadi penopang sudah cukup. Dan mereka berkata, urapi aku. Ini permintaan yang jelas di kemah pertemuan. Dia berkata sama Musa, urapi aku. Tapi perempuan-perempuan ini bukan memberontak. Mereka bukan gerakan feminisme. Apa yang laki-laki bisa lakukan, kami bisa. Gak bisa. Buktinya, kalau pasangan lesbian mau punya anak, ya kan mau punya anak, tetap butuh sperma pria. Tetap kalau paling enggak, adopsi seorang anak dalam keluarga mereka. Gak bisa. Laki-laki juga gak bisa berkata, aku bisa semua lakukan, semua yang perempuan lakukan. Cobalah melahirkan. Gak mungkin bisa. Ya, gerakan feminisme bukan dari Tuhan. Saya tunjukkan bahwa wanita-wanita ini bukanlah pemberontak-pemberontak. Karena mereka berdiri di depan Imam Eleazar. Zaman itu, berdiri di depan imam. Mereka harus melakukan ritualnya di zaman perjanjian lama. Dengan kata lain, mereka tetap harus tunduk dengan hukum Allah. Mereka berdiri di depan Imam Eleazar. Mereka ikut prosedurnya. Mereka tidak melakukan seenaknya sendiri. Mereka patuh dengan hukum Allah di zaman itu.
Dan di depan para pemimpin, mereka bahkan mengakui leadership di atas mereka. Paulus mengatakan wanita kalau bernubuat harus mengakui tudung kepalanya. Ini bukan fashion, tapi ini bicara tentang lifestyle, gaya hidup. Bahwa seorang istri menghormati suaminya, kalau belum menikah, hormati papanya. Hormati bapaknya. Tapi kalau sudah menikah, hormati suaminya dan berbaktilah sama papanya bersama dengan suaminya. Ini semuanya jelas wanita-wanita ini kalau mereka adalah gerakan feminin. Saya nggak mungkin mau belajar sesuatu dari pasal 27. Tapi perempuan-perempuan ini perempuan-perempuan teratur. Mereka tertib. Allah kerja itu tertib. Allah kerja itu tertib. Saya berdoa supaya roh Tuhan menginspirasi setiap suami Anda juga, untuk bisa melihat potensi dalam istri, yaitu dalam dirimu. Dan berkata dan berdoa, ya Tuhan, aku berdoa istriku, pakailah Tuhan, sesuai dengan potensi, karunia, bakatnya. Aku minta Engkau pakai, bukan hanya untuk melahirkan anak kami, tapi menjadi salah satu teladan bagi anak kami, bagaimana memenuhi panggilan. 5 wanita ini, Mahlan, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa, berdiri di depan Musa. Mereka minta sesuatu. Dan berdiri di depan Imam Eleazar dan pemimpin-pemimpin, mereka mengakui leadership dulu. Kita lihat ayat 3, ini permintaan mereka. Ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ada sebuah skenario kekurangan manpower atau kekurangan sumber daya manusia. Kekurangan sumber daya orang. Kenapa begitu? Karena bukan cuman kekurangan. Di mana ada kebutuhan, Allah selalu membangkitkan. Dan bahkan kalau laki-laki tidak menyanggupi, perempuan pun jadi. Skenario itulah yang membuat wanita pun sama diperlukan. Laki aja jumlahnya gak cukup kok. Mintalah kepada Tuhanku yang empunya tuayan agar dia mengirim pekerja. Karena tuayan selalu siap sedia. Ini bukan bicara tentang penginjilan saja, tapi bicara tentang purpose atau tujuan ilahi Allah lewat anak-anaknya di atas muka bumi ini. Tidak cukup. Karena di Indonesia saja orang Kristen minoritas. Di seluruh dunia kita juga bukan yang paling banyak. Tuhan berkata dengan jelas bahwa tuayan itu sudah siap, pekerjanya kurang. Ini bukan berarti semua akan jadi pembicara KKR, semua akan jadi pengkhotbah, bukan. Tuhan merajut sebuah rencana seperti layaknya sebuah jala di akhir zaman yang mengambil ikan begitu banyak dan memisah-misahkannya nanti di belakang. Malaikat akan memisahkan lalang dari gandum dan sebaliknya. Tetapi untuk menjadi jala itu dibutuhkan pengusaha wanita juga. Dibutuhkan yang namanya perancang wanita, dibutuhkan ini itu yang wanita. Dibutuhkan semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Perempuan tidak boleh lemah. Kecuali hal-hal dasar. Laki-laki dan perempuan memberi keturunan, masing-masing punya tugas tidak bisa tergantikan karena itu biologis. Seorang perempuan kalau tunduk sama laki-laki harus karena kasih. Karena takut akan Allah, bukan karena gak bisa. Kalau seorang wanita dibukakan pintu oleh suaminya, bukan karena dia terlalu lembek, gak kuat buka pintu sendiri. Bukan karena begitu. Tapi karena perempuan itu tidak akan sempurna gambar Kristus di dalamnya. Karena dia diambil dari laki-laki. Dia diambil dari tulang rusuk pria itu. Dia gak akan sempurna sebelum dia belajar untuk dikasihi. Karena itu seorang perempuan gak bisa berkata, aku bos di company-ku. Aku gak butuh laki-laki lagi. Aku pria besi. Buktinya, perempuan yang seperti itu juga menikah tapi menekan suaminya. Kalau memang gak butuh, kenapa kok menikah? Tetap butuh pria. Tapi prianya kasihan. Berarti seorang wanita tidak bisa menemukan gambar dirinya secara penuh dari Kristus kecuali dia belajar untuk dikasihi. Kecuali dia belajar untuk melemahkan diri padahal dia bisa. Ya. Saya juga sama kemarin pada waktu saya baru kembali dari Jakarta. Waktu dijemput sama mobil, istri saya naik pergi ke sana ke belakang begitu. Saya langsung pergi dari sisi sana, saya anterin dulu, saya bukain pintu. Padahal pintunya udah otomatis. Mobil yang bisa buka sendiri. Saya kembali lagi, mereka tanya sama saya, ngapain ke sana? Oh enggak, antarkan istri saya. Dia tanya, wah, saya bukan lakukan untuk menunjukkan mereka, karena mereka bukan urusan saya. Saya lakukan untuk istri saya, itu komitmen saya. Saya lakukan itu bukan karena dia lemah.
Tapi saya tidak akan pernah menemukan gambar diri saya dari Kristus, kecuali saya belajar kejar rusuk saya yang hilang itu dan layani dengan baik. Saya tahu dia bisa, tapi saya tetap perlu bukakan pintu. Karena baru begitu saya mengerti kasih Yesus jadi sempurna. Dia bisa buka sendiri, dia izinkan saya bukakan untuk dia. Bukan karena dia lembek, bukan karena begitu, tapi karena dia tahu bahwa dia gak bisa betul-betul jadi wanita Kristus sebelum dia belajar dilayani oleh suaminya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau beritahu kepada 5 perempuan ini, mereka bukan pemberontak sama sekali. Mereka datang ke Musa dan berkata, kami siap menundukkan diri. Pemimpin yang di atas kami akui, kami akan layani. Tapi kami mau lebih dari itu. Karena kami bukan hanya diciptakan sebagai penolong sepadan. Waktu aku lahir, aku bayi, aku perempuan, aku single, aku bujang. Aku bukan penolong siapa-siapa. Waktu aku lahir sebagai putri. Tuhan langsung memberiku tujuan ilahi. Aku lahir bukan sebagai istri seseorang. Mana ada bayi yang dinikahkan. Ketika aku oek pertama kali di rumah sakit, aku mengandung suatu visi dari Tuhan. Aku harus temukan itu. Lalu aku menjadi istri seseorang nantinya. Dan melanjutkan visi itu dengan suamiku, membangunnya menjadi 2. Yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak kita tidak mengerti akan hal ini. Saya mau dorong kita untuk memiliki keberanian Elisa. Keberanian wanita ini dan berkata, kami minta urapanmu Musa. Ini permintaan yang gila di zaman itu. Tetapi mereka, saya kira Tuhan akan marah. Tapi perhatikan ayat 4. Karena mereka menyadari kebutuhan itu begitu besar, laki aja tidak bisa selesaikan. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ayat 4 berhenti di sana sebentar. Di ayat 4a saya jelaskan. Secara profetik nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya. Ini bukan berarti mereka itu serakah. Mereka ingin tampil, mereka ingin khotbah. Bukan begitu. Ini semata-mata karena wanita ini rindu. Kenapa nama ayah kami harus lenyap hanya karena kami wanita? Mengapa nama Bapa di sorga tidak bisa ditinggikan lebih tinggi lagi hanya karena kami tidak diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu? Jangan hakimi dan nilai kami dari kelamin kami. Pada waktu bayi berumur 4 bulan di USG, dokter bisa dengan, kan ditanya cowok atau cewek, pria atau wanita. Dokter yang punya humor akan berkata, contohnya, dia ngomong apa ya, saya lupa. Pokoknya dia nggak bilang cowok atau cewek. Karena dokter itu supaya nggak bosan karena begitu ribuan pasiennya. Ya tipot sama apa mah? Tipot sama hamburger. Ngerti lah ya Bapak Ibu, Saudara. Kalau tipot itu artinya cowok. Nggak usah dibayangin. Hamburger itu cewek. Saya ketawa waktu diberitahu gitu sama dokter dulu. Oh ini anaknya hamburger. Hamburger dok? Loh, di dalam ini bukan bayi dok, hamburger ya? Bukan, you are so innocent. Dia bilang kamu polos sekali. Dia bilang hamburger itu bentuk kelaminnya. Tipot itu cowok. Saya punya 1 hamburger, 2 tipot. Please, you are more than just hamburgers. Jangan nilai kami, kelima wanita berkata, berdasarkan jenis kelamin kami. We could do something for the kingdom of God. Kita bisa lakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Jangan nilai kami berdasarkan dengan jenis seks kami. Bapak, kenapa tidak bisa ditinggikan lebih lagi? Karena kami terlibat. Libatkan kami. Detik itu juga ada proposal ke sorga, ketukan di pintu dan meja kerja Tuhan dan berkata, sudah waktunya bangkitkan CEO wanita. Yang pegang Pertamina kemarin kan perempuan. Sudah waktunya bangkitkan Perdana Menteri wanita. Dan ini bukan feminisme. Bukan. Sudah waktunya bangkitkan. Apalagi? Presiden wanita. Sudah waktunya bangkitkan. Itu ada proposal naik ke atas. Sorga punya pintu untuk perempuan. Belum terbuka lebar bukan karena Bapak gak mau, tapi sedikit yang menyadari. 5 orang ini termasuk pembuka pintu awal, perintis jalan ke sorga.
Doa mereka mengetuk sorga dan berkata, kenapa tidak consider kami? Kenapa tidak engkau mempertimbangkan kami? Bahwa kami bisa melakukan sesuatu tanpa melanggar Imam Eleazar, pemimpin-pemimpin di atas kami. Malah jadi lebih indah. Use us. Pakai kami dengan luar biasa Bapa di dalam nama Yesus. Itu visi. Ibu-ibu. Itu visi. Use us. Kenapa tidak kita mulai melihat pengkhotbah wanita yang dipakai Tuhan luar biasa seperti Kathryn Kuhlman, Maria Woodworth-Etter, Amy Semple McPherson, Lani, Mimi, Erna. Kenapa kita nggak mendengarkan bagaimana dari sisi pelayanan full time contohnya, pengkhotbah, pekabar Injil yang membangkitkan orang mati, tapi pakai roh untuk membangkitkannya. Why not? Why not? Masukkan proposalnya, jangan bilang saya yang bahasa Ibrani ojo-ojoki. Ojo-ojo ya Pak? Saya ini sekarang sedang membocorkan sebuah rahasia surga. Anda tidak banyak kompetisi di meja sana. Yang untuk cowok numpuk segini di meja Bapak. Yang untuk cewek cuma segini. Cepat masukin proposalmu, kemungkinan diterima. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya filosofi biasa, filsafat. Saya mau pakai mata kucing saya, mata kucing bisa jauh seperti mata macan, melihat langsung ke meja kerja Bapak. Tak beritahu mejanya, yang bagian departemen perempuannya, gak banyak yang masuk. Mau tahu, pada saat terjadi kebangunan rohani di Surabaya, di antara anak-anak muda, saya ceritain ya, saya punya konsep ini agak kekanak-kanakan, tapi juga ternyata berhasil gitu ya. Waktu pemuda-pemuda di sini masih loyo, tahun 2000 saya berdoa, saya doanya dari jam 12 malam sampai jam 4 atau jam 6 pagi. Untuk revival pemuda-pemudi, yang sekarang kita tahu sebagai AOG. Ada orang tanya sama saya, kenapa doanya setelah midnight? Itu tiap hari loh saya doa. Sering itu, bolong-bolongnya cuma berapa kali, sepanjang tahun saya berdoa begitu terus. Ayo, saya tanya. Kenapa ada orang tanya sama saya, kenapa kok jam 12? Saya bilang, saya punya konsep yang sederhana tentang jawaban doa. Gini loh, kalau di sebelah sisi sini di Asia, jam 12 malam itu waktu bobo. Jadi Tuhan sibuk mendengar doa dari sisi Amerika. Ngerti sekarang ya? Di sisi Amerika itu Tuhan sibuk sekali menjawab, tapi saya juga dapat statistik, ternyata di Amerika pendeta pun rata-rata semuanya itu rata-rata orang Kristen di sana berdoa itu 5 menit sehari. Jadi Tuhan cukup nganggur di Amerika. Cukup nganggur di sana. Di Korea dia dibuat sibuk sekali, orang jam 4 pagi udah doa. Karena itu saya nggak mau saingan sama Korea semuanya. Saya tunggu semua bobo jam 12. Suara saya paling jernih masuk. Jadi banyak doa-doa yang harusnya nggak dijawab karena saya kurang kompetisi jam itu. Kebangunan rohani di sini terjadi. Itu terjadinya curi-curi. Kalau saya jadi wanita, saya masukkan proposal Anda sekarang sebelum khotbah ini direkam kemana-mana, semua masukin proposalnya. Pakai kami Tuhan, sudah waktunya pengusaha wanita bangkit di sini. Yang tetap adalah mama yang baik, suami yang teladan. Istri yang teladan. Why not? Apakah visimu hanya penolong sepadan? Saya beritahu sama istri saya, kamu jangan kerdil loh ya. Kamu menikah sama aku, jangan kerdil. Blow! Berdiri. Tidak pengaruh kok kehidupan keluarga kami manis. Hidup, dia tetap mama, tetap istri. Saya bilang, you are married to me. I should, kamu tidak boleh mati karena kawin sama aku. Bangkitkan, visi terbesarmu bukan penolong sepadan. Itu peran terbesarmu di rumah di dalam pernikahan ini. Visimu adalah menjadi the daughter of God. Dan pancarkan kemuliaan Tuhan, pancarkan yang namanya sifat Tuhan dalam apa yang kau lakukan. Dan tunjukkan pada dunia, why you were created in the first place. Kenapa kamu diciptakan pada mulanya? Aku, Philip Mantovan, tidak sebesar itu. Waktu lahir pertama kali, Tuhan tidak mikir aku, maka dia menciptakanmu. Itu adalah mitos. Tuhan tidak mikir Philip menciptakan Irene. Berarti dia korban. Waktu Tuhan menciptakan Irene, dia mikir Yesus lewat Irene. Baru setelah itu, dia melihat, kamu tidak bisa sempurna tanpa Philip. Nah gitu loh. When God created my wife, He wasn't thinking of me. He was thinking of my wife. He was thinking of Christ through my wife. Karena itu sekarang saya mau melepaskan Anda. Itu belenggu mitos yang ada di pikiranmu yang mengerdilkanmu. Saya mau patahkan. Dan kita tidak dalam bahaya kok cowok-cowok.
Kita tidak dalam bahaya kehilangan istri yang tunduk. No. Saya tidak mau istri saya tunduk karena dia nggak sekolah. Karena dia kalau saya tinggal dia nangis. Kalau saya nggak ada saya dia bangkrut. Saya tidak mau gitu. Saya mau penundukan itu karena dia memilih untuk tunduk kepadaku karena kasih. Bapak Ibu, saya ubah cara berpikirmu. Waktu engkau diciptakan, hai wanita, engkau tidak diciptakan karena Tuhan memikirkan seorang pria. Oh, mitos itu aku patahkan dalam nama Yesus sekarang. Aku patahkan, karena banyak orang berpikir demikian. Makanya di dalam tradisi-tradisi, tak terkecuali dalam tradisi Tionghoa, waktu keluar anak perempuan, wah ini hilang ini. Baru keluarnya perempuan, oh hamburger, langsung berkata rugi. Yang gini akan ciat suci. Yang gini yang hilang. Kalau dapat cowok, tipot itulah yang cuan. Cara berpikir itu aku patahkan, itu the devilish way of thinking. Itu adalah cara berpikir, itu adalah kutuk, itu adalah kuk, aku patahin dalam nama Yesus. Itulah sebabnya kerajaan sorga tidak selesai kelar-kelar karena menunggu kaum wanita untuk bangkit menjawab panggilan itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh come on. Bukan saingan dengan laki lo ya, tapi saling melengkapi. Amin Bapak Ibu. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Lihat ayat berikutnya. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu, ayat 5, ke hadapan Tuhan. Saya senang dengan kata-kata mereka berlima, beri kami tanah milik. Bapak, ibu, saudara, ibu-ibu terutama, ketika Anda bisa menemukan purpose tujuan Anda itu, baru setelah itu provision atau persediaan itu diberikan kepadamu. Berilah kepadaku tanah milik, beriku kemampuan untuk memimpin Pertamina. Saya tidak tahu apakah itu bukan anak Tuhan kali. Sudah waktunya anak Tuhan yang pimpin Pertamina habis ini. Kalau bukan anak Tuhan, ujungnya adalah kemuliaan diri, glory. Tapi bukan kemuliaan Tuhan. Apa gunanya cuan, mati masuk neraka semua. Harus ada kesaksian. Gak bisa kalau bukan anak Tuhan. Anak Tuhan yang tahu kebenaran. Sudah waktunya. Ada orang berkata, beriku kemampuan untuk bisa kembangkan bisnis ini. Beriku kemampuan untuk menjadi kepala sekolah. Beriku kemampuan untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Beri kemampuan untuk menjadi artis. Beri kemampuan ya Tuhan. Berilah tanah milik kami. Berilah tanah milik itu. Setelah ada purpose, after purpose, always God is God's provision. Setelah tujuan itu dicapai, baru setelah itu persediaan. Lihat ayat 6. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Saya kira Tuhan marah ya. Mungkin Tuhan berkata, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu memang kurang ajar. Enggak kok, enggak ada tulisan begitu. Tuhan enggak tersinggung loh. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu apa? Benar. Saya jadi ingat sekarang wanita remah-remah. Karena itu perempuan janganlah menggunakan mulut Anda untuk sesuatu yang sia-sia seperti gosip. Nunggu anak keluar sekolah, gosip ria. Eman. Potensimu lebih dari itu. Perkataan anak-anak perempuan itu benar. Ternyata perkataan kita diperhatikan Tuhan. Keluarkan kata-kata yang berkualitas. Dalam waktu-waktu yang senggang maupun waktu-waktu yang tegang. Pastikan kata-kata itu berkualitas. Saya jadi ingat, ini wanita, kalau tadi Ibu Yusuf berkata wanita rempah-rempah, ini wanita remah-remah. Ketika Tuhan Yesus menguji dia, apakah dia minder atau tidak, atau sombong, Tuhan berkata, tidak baik mengambil roti untuk anak, beri ke anjing. Wanita itu tidak berkata, pendeta kok ngomongnya begitu. Kan bisa kecewa, karena Yesus adalah rabi dan guru, kan dia datang sebagai manusia. Orang juga tetap melihat dia sebagai pendeta. Enggak tuh, dia enggak ngerasani pendeta. Enggak menceritakan yang enggak tentang sesamanya. Dia pakai itu dan dia ngomong kembali ke Tuhan. Ya Tuhan, kalau aku anjing pun, makan remah-remahmu pun, aku akan dipakai luar biasa dan keluargaku diberkati. Tuhan berkata, wow. Yang kayak gini enggak ada imannya di seluruh Israel, kaum pria pun tidak ditemukan. Perkataan anak-anak perempuan itu benar. Ucapkan di mulut kita, aku akan dipakai Tuhan. Aku berharga. Suami saya sekarang belum kenal Tuhan, gak apa-apa. Aku akan menangkan dia lewat pengaruhku yang baik. Tanpa kata-kata dulu, hingga nanti diberi kesempatan untuk saya menuntunnya lewat sebuah berita. Ya Tuhan, aku percaya anak-anakku. Aku sedang sekarang membesarkan presiden-presiden yang akan datang. Presiden negeri atau presiden company, saya tidak tahu.
Atau seorang pendeta yang diurapi. Pokoknya anak-anakku ya Tuhan, Kau berikan kepada aku baik hamburger atau teapot ini ya Tuhan. Kau pakai aku sebagai mamanya untuk mengurapi mereka. Aku mau anak-anakku satu-satu jadi panglima. Jangan kita menggosip. Pakai mulut ini untuk didengar telinga Tuhan berkata, perkataannya dia benar. Luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dikatakan daughters of destiny, destiny should be found in our mouth, in your mouth. Tujuan ilahi itu harus ditemukan di dalam mulut setiap kita. Perkataan anak-anak perempuan ini benar. Tuhan ternyata tidak tolak proposal mereka. Apa yang terjadi? Ini sesuatu yang kemudian ini saya sendiri agak sedikit, bukan ragu-ragu, agak sedikit berat untuk bisa mengakui. Karena saya adalah seorang pria dan bangga menjadi kaum Adam. Saya terpaksa harus mengalah dengan firman Allah. Ayat 7, Anda perhatikan kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan, perkataan anak-anak perempuan Selafehat ini benar. Memang kau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya. Ya Musa, kasih mereka di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus berhenti. Sebelum dibaca lebih lanjut. Kan Tuhan sudah kasih kan? Engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepada mereka yang mereka minta. Kasih Musa. Saya kira Tuhan berhenti di sana. Yalah, proposal minta apel, masa dikasih pohonnya? Tuhan gak cuma kasih apel, saking jarangnya minta, sekali minta dibonus-bonusi segala. Dia minta apel, Tuhan kasih bukan cuma pohonnya, dia kasih kebunnya. Kebun tetangga pun dirampas, dikasih ke 5 wanita ini. Berarti kita harus tahu, ternyata perempuan itu sedikit banyak gak tahu ini Alkitabiah gak favorit Tuhan. Ya seperti saya katakan tadi, susah untuk saya ngakui gini, karena saya pria. Lalu dikatakan berikutnya, engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Kata memindahkan itu transfer. Semua yang cowok gak mau, kasihin cewek kerjakan. Tahukah Anda, penginjil pertama di dunia ini, di perjanjian baru, atau lebih tepatnya, saksi kebangkitan Yesus, bukan Petrus, Maria Magdalena. Tahukah ketika perang lawan Sisera Yabin Raja Kanaan, Barak seorang tentara gagah perkasa, badan seperti Simson, tetapi Barak dan Deborah lah yang menjadi nafas kemenangan itu. Dan ujungnya Sisera pentolan itu dibunuh di tangan bukan Barak, tapi seorang istri yang bernama Yael memakukan kepalanya ke tanah karena setelah memberi dia segelas susu dan dia terjatuh, terlelap, tertidur. Saya mau beritahu kepada Anda, Tuhan berkata sama Barak, yang lu gak mau, gua pindahkan ke Yael. Ini luar biasa. Saya ngomong begini mengkhianati kaum saya. Andai kata cowok dan cewek itu bersaingan, hari ini di ayat terakhir ini yang saya baca, kaum saya kalah. Tuhan berkata, pindahkan. Mau tahu kenapa bukan Petrus yang dipilih? Karena Petrus menyangkali. Kenapa bukan Yohanes? Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, waktu Yesus ditangkap, Yohanes lari, ditarik bajunya, telanjang pergi. Tetapi satu-satunya yang available, melihat kebangkitan Tuhan malah agresif lagi. Dikiranya Tuhan itu adalah tukang kebun, dimarah-marahin lagi. Lu kemanain badannya Tuhanku, badannya guruku, bawa sini, beritahu supaya aku bisa menguburkannya, dan sebagainya. Tuhan lalu berkata, Maria. Dia terkejut. Tuhan, dan Tuhan berkata, jangan pegang aku lagi. Artinya, jangan jamah aku belum pergi ke Bapakku ya, jangan rusak bajuku. Sebab tadi, Tok bisa ke sini, bentar ya, nanti bisa digosok bajunya setelah ini. Tahu ya, saya lompat-lompat cerita, tahu nggak? Saya mau beritahu, agresifnya seorang perempuan karena cinta. Ini perempuan sama sekali tidak menurut tradisi zaman itu. Karena tukang kebun itu sama Magdalena, yang dikira tukang kebun Tuhan Yesus, diginiin loh. Kemana? Kemana kau pergikan Tuhanku? Diginiin. Sampai Tuhan harus begituin. Jangan pegang aku. Belum sampai ke Bapa, lungset semua bajuku. Lecek semuanya. Thank you. God bless you. Coba bayangin, satu-satunya yang lainnya lari terbirit-birit pergi, telanjang gak malu lagi. Yang Petrus menyangkali, satu perempuan berlari ke arah berlawanan dan pergi menerobos dan berkata, kemana kau sembunyikan Tuhanku?
Dan Tuhan berkata, yang gini akan jadi saksi kebangkitanku yang pertama. Harusnya bukan Maria Magdalena, pilihannya adalah Petrus. Tapi jatuhnya ke tangan 5 perempuan itu. Pindahkan warisan laki. Wanita bisa selesaikan. Jikalau yang pria tertidur semua. Oh my goodness, saya ngomong gini, jangan sampai ke nanti kepada kebaktian prianya. Nanti saya bisa dirajam hidup-hidup. Maukah Anda dipakai oleh Allah? Amin. Sekarang kita semua tahu kita tidak diciptakan untuk jadi penolong sepadan. Itu nantinya ditambahkan. Kita diciptakan jadi putri-putri Bapa Sorgawi. Mencerminkan Yesus yang nyata lewat apa yang kita kerjakan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Jangan heran di hari-hari yang akan datang pekerjaan-pekerjaan yang notabene laki akan dipegang perempuan. Contohnya tambang besi. Itu kan sama sekali bukan Barbie. Status quo itu akan dipatahkan. Yang pegang nanti sampai yang namanya perairan, perikanan. Cewek, anak-anak Tuhan. Dokter-dokter yang paling handal, yang paling tajam diagnosanya. Kita lihat nanti. Juga dari kaum Hawa. Saya tidak berkata gini bahwa yang prianya tenggelam. Oh no, not in Mawar Sharon for sure. Tidak di Mawar Sharon itu pasti. Di sini pria dan wanitanya sama-sama bangkit memuliakan Allah. Tapi karena ini adalah MS Woman, saya mau berdoa juga. Agar di MS Woman ini, urapan baru diberikan. Bapak, Ibu, Ibu, janganlah Anda minta didoakan kalau Anda tidak percaya ada perubahan nyata. Kalau Tuhan berubah, bekerja, urapan itu nggak pernah tanggung. Urapan itu nggak tanggung. Ya, saya mau beritahu sama Anda, Tuhan itu selalu tunjukkan jawaban doa itu nyentrik, supaya orang bilang bukan kebetulan. Karena itu ketika Petrus disuruh sama Yesus datang ke dia, tengah-tengah goncangan, dia nggak berkata, berenanglah kemari. Berenang aja mustahil loh. Seorang perenang unggul, ketika ferry di Korea itu masuk air, atau cuman katakan sebuah perahu terbalik, dikatakan bahwa seorang perenang olimpiade, paling-paling kalau hoki, bisa keluar selamat seorang diri. Itu perenang versi olimpiade. Mengapa? Karena ketika benda berat terbalik, itu air sekelilingnya radius berapa meter itu, disedot ke bawah. Jadi bukan gitu aja kok nggak bisa muncul kepalanya, nggak bisa. Itu sekali ada yang masuk, itu sekitar radius, itu menarik ke bawah, jadi orang nggak bisa kena tekanan itu, nggak bisa ke permukaan. Ya, mengerti maksud saya? Jadi saya mau beritahu, kalau Tuhan dalam keadaan badai itu panggil Petrus berenang kemari aja, harusnya cukup bagus. Kalau Petrus bisa berenang aja ke sana, itu sudah masuk di kategori mujizat. Nggak mungkin dia bisa berenang menghampiri Yesus yang sedang berdiri di atas air yang dikira hantu. Tapi Tuhan bilang nanti kalau gini masuk di dalam kesaksian sejarah dikira kebetulan semua. Petrus jalan di atas air. Nah itu nggak bisa disangkali. Saya tidak mau Anda, sebentar lagi saya doakan, lalu Anda berkata, akan berubah. Saya tidak mau hanya terjadi perubahan. Saya akan berdoa untuk terjadinya mujizat. Bukan perubahan. Perubahan itu bisa improvement, itu bisa positive thinking aja bisa terjadi. Mujizat itu seperti apa? Saya sendiri waktu kecil, saya gagap, saya nggak berani. Kalau saya ketemu sama orang paling takut sekali, tapi dari antara kami bertiga, yang ulet itu malah justru dia dalam keluarga saya, itu bukan saya. Bapak saya punya toko namanya Ginsa dulu. Setiap kali ada seorang langganan datang, saya yang sembunyi di balik meja kasirnya papa. Koko saya yang bisa tawarkan sama orang lain. Mau beli enggak? Adik saya bisa kerja. Saya paling enggak bisa. Tapi hari ini saya yang ditampilkan di depan banyak orang untuk berbicara. Supaya keluarga saya, keluarga Mantova tahu. Ini terjadinya dari pihak Allah. Bukan karena belajar sekolah.
Saya mau beritahu sama Anda mungkin sekarang orang yang biasa gini, tapi tiba-tiba kalau Anda tidak siap, jangan maju untuk saya tumpangi tangan. Karena saya tidak mau improve Anda. Itu bukan tugasku, itu tugasmu. Saya tumpang tangan untuk terjadi perputar balikan. Hitam jadi putih, gak ada abu. Gak ada. Merah gak jadi kuning. Merah langsung jadi biru. Gak ada tengahnya. Saya berdoa di sini wanita-wanita bangkit. Orang-orang berkata, oh Tuhan sekarang aku mengerti di MS Women ini aku menerima sebuah urapan baru. Siap-siap setelah itu perahumu dirombak sama Tuhan. Tiba-tiba ada wanita di sini yang tidak pernah berdoa sama sekali 5 menit pun ngantuk-ngantuk doa. Jam 3 pagi disuruh doa 1 jam. Untuk apa? Untuk menado for Jesus berikutnya. Jangan kaget. Kalau gitu kalau Anda tidak siap untuk begitu, jangan maju. Di sini ada orang yang bermaunya malu-malu. Suruh doa aja, makan doa makan. Ayo kita doa makan. Mari kita doa. Enggak bunyi-bunyi, enggak muni-muni. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu nanti akan menjadi pengkhotbah yang paling diurapi berikutnya. Aku bisa di depan sini, bisa semaut saya. Lihat ya, Tuhan akan membuat perubahan. Bukan perubahan, mujizat yang sangat tak masuk akal dalam hidupmu. Yang seperti itu, saya mau berdoakan hari ini yang berani menerima tantangan itu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu terjadi. Ya Tuhan, bangkitkan wanita-wanita yang diurapi. Urapan itu tidak sama dengan perubahan. Urapan itu mencengangkan. Membuat yang gak ada jadi ada. Yang ada berubah nature atau sifatnya. Hamba berdoa untuk wanita-wanita di sini yang rindu untuk diurapi dan dipakai itu. Agar mereka membuka hati saat ini untuk menerima kuasa Allah bekerja. Hamba mohon ya Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang kuat mulai menjamah. Nyanyikan satu pujian, tolong tim PAW nyanyikan pujian yang tepat dengan tema ini. Thank you Tuhan. Saya tidak tahu gimana caranya memanggil orang maju, tapi saya mulai dulu dengan panitia dulu. Dari kalangan panitia dulu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saya perlu sebuah lagu yang lebih dari sekedar indah, yang lebih ganas dari itu, supaya mencocokkan dengan urapan yang segera akan mengalir. Tuhan, inilah hidupku. Kasih saya kuncinya yang lebih tinggi lagi. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Biar kami bersinar Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Penuhi
kita menurut tuntunan Roh Kudus pada siang hari ini. Inilah hidup ku serahkan padamu. Serahkan padamu Segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan putri-putrimu. Tuhan, ini rinduanmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupmu. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi baru kemuliaan. bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sedikit waktu di depan kita akan mengalir saja dengan tuntunan Roh Kudus setelah kita mendapat kebenaran. Tidak mungkin saya mendoakan satu orang demi satu orang setiap orang. Tapi beberapa orang adalah pintu untuk urapan itu mengalir ke setiap orang di tempat ini. Sesuai dengan yang Tuhan tuntun, Roh Tuhan akan bekerja mengurapi setiap wanita. Thank you Lord. Mulia, mulia, mulia. Dengan lembut. Mulia bagi anak domba. Mulia. Mari kita hampiri tahta Bapa. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi nyanyikan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sembah Dia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Terus hampiri Tuhan, katakan mulia, mulia. Hampiri terus dengan tekun dan lembut, jangan tergesa.
Nantikan dia, ada pengurapan yang akan terjadi, jangan tergesa. Mulia, naiklah ke tatanya, naiklah ke sofanya, bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Catchers kerjasama dengan saya. Lani naik ke sini. Ibu Lani, saya mendengar suara Tuhan, naiklah ke sofaku katanya. Naik sini, di sini aja langsung. Bisa? Come. Mari. Kamu mau menerima pengurapan lebih besar hari ini? Ya? Ya. Sudah ada atasmu. Angkat tanganmu. Hani, kamu di sini, Hani? Come up. Da 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 da. Mengapa engkau memanggil anak istri-istri gembala? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal, engkau mau mengurapi mereka dengan pengurapan yang mereka tidak pernah miliki. Berdirilah kelima perempuan itu di hadapan Musa, Imam Eliasar, pemimpin yang lainnya. Maukah kamu menerima pengurapan yang dari Tuhan? Ya, terima di dalam nama Yesus Kristus atasmu, yang duduk di tahta dan yang akan Yani, kamu atas semua yang ikuti aja aliran Roh Kudus dengan indah. Ikuti saja. Siapa yang barengi? Cepat. Siapa yang barengi? Urapan pada 7 orang laki-laki ada atas semua. Yeti, go up there. Da 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 da. Stella datang ke sana. Angkat tanganmu, Yeti. Receive the anointing of the Holy Spirit. Da 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 da. You're standing on holy ground, and there are angels all around. Kebaktian wanita harusnya sweet, but this is strong. Karena Tuhan, He really means business with ladies. He wants to use His daughters of destiny. Let God's mighty anointing be upon you. Domba mulia, oh liamu. Tempat di atas mulai penuh. Leli, angkat tangan aja di tempat. Bagi anak lia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya
atas usam pegang tangan saya di bumi, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia. My daughter, I am not done with you. Aku belum selesai denganmu, kata Tuhan. Perkara baru akan kunyatakan. Akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Angkat tanganmu, sebab Engkau mulia. Lipi kemari cepat. Dan layak dipuji yang duduk di depan sini saja, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia. Kamu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Banyak sekali. Kamu mau nggak? Mau, maka itu milikmu di dalam nama Yesus. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Pegang tangan saya, Phil. Sebab Engkau mulia, there we go, dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sama-sama sembah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sembah Dia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Pengurapan itu sudah mulai dengan mengalir, dengan mulai lebih indah, lebih kencang. Karena itu saya minta Anda berdua, bertiga saling mendoakan kanan kirinya lewat doa korporat itu. Urapan itu menjadi rata. Saling mendoakan agar orang yang Anda doakan itu, dan ketika Anda didoakan juga akan menemukan destiny dari Roh Kudus. Tuhan akan membangkitkan sesuatu yang baru yang belum pernah Anda pikirkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
saya serahkan kembali. Tuhan Yesus baik, amin. Beri pelukan kanan kiri, katakan, Tuhan akan memakai Anda dengan caranya yang indah.